Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita awali pelajaran hari ini. Untuk pembahasan pertama tahun ajaran baru ini yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ketika dunia ini sudah berakhir, itu namanya hari kiamat. Dalam bab ini nanti kita akan mengupas apa sih pengertian kiamat. Kiamat itu macamnya ada berapa. Kemudian tanda-tanda kiamat itu apa saja. Kemudian fungsi hari kiamat itu diantaranya apa. Nah, itu semuanya akan kita jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama kita masuk pada pengertian hari akhir. Jadi hari akhir itu hari kiamat. Kalau menurut bahasa, hari akhir itu adalah hari kiamat, itu berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Karena saat itu alam ini akan dihancurkan oleh Allah melalui tiupan sangkakala malaikat Israel. Mari ngono menungso semuanya ini dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu pengertian hari akhir menurut bahasa. Jadi manusia yang sudah mati semuanya sudah hancur, itu kembali dibangkitkan oleh Allah. Sedangkan kalau hari akhir itu menurut istilah iman pada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur. Dunia ini nantinya itu akan hancur binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal. Karena itu jangan sampai kita menggadaikan kehidupan yang sementara di dunia ini dengan kehidupan yang kekal yang ada di akhirat. Kemudian karena itu persiapan bekal ini sangat penting. Bagaimana kita memupuk iman kita, bagaimana kita menjaga sholat kita, menjaga kewajiban-kewajiban kita, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang beruntung ketika pada hari yang kekal, yaitu hari akhirat. Ada banyak sekali nama-nama lain yang mengistilahkan hari akhir. Kalau dalam Al-Quran itu sampai ono 31 nama yang menjadi pengganti hari akhir. Tapi untuk bab ini pelajaran akidah kelas 9 kita cukup mengenal 10 nama lain daripada hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah, yang berarti hari kiamat. Yang kedua Yaumuddin, hari pembalasan. Kenapa dikatakan hari pembalasan? Karena saat itulah semua amal ibadah yang pernah dilakukan di dunia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Yaumul Fath. Yaumul Fath itu hari kemenangan. Tentu ini untuk mereka-mereka yang saat di dunia menjadi orang yang beriman dan bertakwa kuat kepada Allah, maka pada hari kiamat itulah menjadi hari kemenangan. Ada lagi Yaumut Tolak. Yaumut Tolak itu hari berpisah dengan semuanya. Kita berpisah dengan istri, berpisah dengan rumah, beserta dengan harta yang kita yakini, yang kita senangi, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, semuanya itu berpisah. Makanya hari kiamat juga disebut Yaumut Tolak. Yaumul Jami', hari berhimpun. Saat itu mulai zaman Nabi Adam dilahirno sampai hari ini terakhir manusia itu hidup kemudian dimatikan, semuanya dihimpun, dikumpulkan menjadi satu, sehingga hari itu disebut dengan Yaumul Jami. Ada juga menyebutnya dengan istilah Yaumul Khulud, hari kekekalan. Di sana itu kekal, tidak ada batas. Karena itu hati-hati, kehidupan yang kekal ini harus kita persiapkan dengan bekal yang cukup. Ada juga istilahnya Yaumul Khurud, hari keluar dari semuanya, keluar dari dunia. Yaumul Hasir, hari penyesalan. Wong sing nok donyane gak gelem salat, medhit, cengit, iri hati, dengki, di akhirat nanti itu menjadi Yaumul Hasir, yaitu hari penyesalan. Ada juga Yaumul Fasl, hari pemisahan. Dan yang terakhir Yaumut Tolak, yaitu hari ditempatkan semua kesalahan. Tagobun itu ditampakkan. Jadi kesalahan-kesalahan waktu nok donya pernah ngerasani, pernah nyolong pencite tonggo, pernah nyolong nyolong opo ae, semuanya itu ditampakkan oleh Allah pada hari itu. Sehingga hari kiamat disebut hari penampakan kesalahan. Selanjutnya kita pelajari tentang dalil-dalil datangnya hari kiamat.
dalil nakli. Dalil nakli itu yang berdasar dari Al-Quran. Sangat jelas dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Artinya begini, dan sesungguhnya hari itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Itu dalil tentang kiamat yang ada dalam surat Al-Hajj ayat 7. Ada juga di At-Toha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap orang itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Karena itu nggak usah ragu, nggak usah mikir apa benerusnya kiamat meniku teko, nggak penting untuk dipikir. Kewajiban kita umat Islam dalam meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia pasti mendapatkan balasannya. Yang kedua, kita coba kiamat itu dengan menurut logika, atau kita kenal dengan dalil akli. Saya baca pelan-pelan ya. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur binasa, tidak kecuali alam manusia ini pun lama-kelamaan pasti akan rusak. Hancur dan binasa alam semesta inilah yang kita kenal dengan hari kiamat. Indikasi tentang itu kemungkinan rusaknya alam semesta berikut tata suryanya itu banyak sekali, diantaranya adalah ketika terjadinya bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global atau kita kenal dengan global warming, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang meletus menjadi aktif, yang gunung api yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan semua bukti bahwa alam ini nantinya juga akan rusak, alam ini nantinya akan hancur, alam ini nantinya akan binasa. Dengan demikian, menurut logika kita, kiamat pasti akan terjadi. Kapan kiamat itu yang terjadi? Ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu. Bagaimana yang ditegaskan dalam surat At-Toha ayat 15 yang sudah saya jelaskan pada bahasan tadi. Sekarang anak-anak sekalian, kita coba untuk mengupas macam-macam kiamat. Jadi kiamat itu ono loro. Macamnya kiamat itu ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada juga yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu rusak dan hancurnya bagian dari alam semesta, koyok gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi. Itu bagian bisa dikatakan menjadi kiamat sugro. Ada juga kiamat itu disebut kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta. Dadi nek malaikat Israfil iku diperintahkan oleh Allah niup sangkakala, terus ditiup, gunung akan melayang, isi perut bumi akan muntah, lautan akan luber ndak karu-karuan. Nah, itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Kemudian rentetan atau peristiwa hari kiamat itu nanti prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah mati. Mati itu semua makhluk hidup yang mati. Bukan cuma manusia, ono burung, ono ikan, ada semut yang di dalam batu, ada ikat yang ada di dalam batu karang, virus corona termasuk, itu semuanya mati. Pokoknya sing ono semua makhluk yang hidup itu semuanya dimatikan oleh Allah, semuanya dimusnahkan, semuanya hancur, tidak ada satupun yang tertinggal. Itu disebut dengan hari kiamat. Kemudian setelah itu, kemudian yaumul ba'as. Ini tahapan berikutnya. Jadi waktu mati itu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, semua makhluk hidup mati. Kemudian malaikat Israfil kembali meniup sangkakala yang kedua. Ini untuk membangkitkan, menghidupkan kembali makhluk hidup, manusia-manusia yang sudah mati yang pada tahapan pertama tadi dibangkitkan oleh Allah. Semuanya dibangkitkan kembali, mulai dari Nabi Adam dengan segala macam bentuk. Ono sing bentuke sirahe gawedhe, ono sing wetenge gawedhe, ono sing sikile sing gawedhe dan lain sebagainya.
Pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, saat itu manusia dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk sesuai dengan amal perbuatan waktu di dunia. Mangkane ojo enak-enak, nek gak sholat, males sholat, dipikir efeknya nanti akan seperti apa. Kalau mau mencuri juga dipikir, karena semuanya akan ada balasan besok pada hari kiamat. Berikutnya, lanjutan peristiwa hari kiamat kubro, kita mengenal dengan istilah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu padang mahsyar, tempat dikumpulkan semua makhluk hidup manusia. Manusia dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di satu lapangan, itu disebut dengan padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Saat itulah manusia itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah pernah dilakukan. Di situ juga terjadi peristiwa Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu ditimbang, amal sing apik iku timbangane pira, amal sing elek iku oleh sak pira. Amal apik, amal epik, amal elek ditimbang, kira-kira berat amalan yang mana. Ketika amalan yang jelek itu lebih tinggi, maka potensi masuk neraka itu lebih besar. Tapi ketika di yaumul mizan ditimbang, amal apik itu kok tinggi, amal-amalnya cuma cuili, ringan, sementara amal baiknya berat, maka potensi mereka akan dimasukkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal pada saat peristiwa itu dengan yaumul sirat, yaumus sirat. Nanti manusia ini akan melewati satu jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Sirat itu nanti yang akan menentukan manusia itu akan masuk ke dalam surga atau manusia itu nanti akan ditempatkan oleh Allah di neraka. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua nanti itu ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kiamat itu memang rahasianya Allah, tapi tanda-tanda kiamat itu bisa diketahui kalau kita mengacu pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tanda-tanda kiamat sughra, tentang datangnya kiamat kubro, kiamat itu wis dekat, itu ada 10. Saya bacakan pelan-pelan, kalian menyimak ya, ojo ngantuk sing ngantuk nggih kopi sik gak apa-apa. Yang pertama adalah banyaknya wanita telah melahirkan tuannya, pembantu, diselingkuhi, majikane, dan termasuk itu. Yang kedua, tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah banyak penggembala cinta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. Penggembala unta itu berlomba-lomba meningkatkan bangunan. Jadi tadi pembantu tapi wis pinter gawe omah. Kemudian yang ketiga adalah lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Wong-wong pinter ku mulai entek ganti dengan sing wong bodoh-bodoh. Yang keempat, banyaknya minuman khamr dan perzinaan terjadi secara terang-terangan. Wes wong gak izin meneh, minum-minuman yo gak izin, zina yo gak izin. Bahkan mungkin dilakukan bersama-sama dan lain sebagainya. Itu diantara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Pendeknya waktu, artinya waktu itu koyok terasa cepet. Saiki dina minggu meneh wis minggu meneh. Saiki tahun baru, besok lagi sudah tahun baru lagi. Perasaannya cepet. Ini semuanya adalah diantara tanda hari kiamat. Berkurangnya amal. Amal akeh wong medit, itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya pembunuhan, orang-orang yang orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedung, pembunuhannya banyak. Akeh wong mateni wong, akeh mateni koncone. Bahkan wong tua, anak iku wis tega mbunuh anake, itu adalah tanda-tandanya. Amanah banyak yang disia-siakan. Orang itu sudah enggak banyak yang amanah, dipercaya gak kena. Kemudian banyak orang yang ingin mati, bunuh diri tanpa sebab yang jelas, masalah sepele pengen mati. Itu juga tanda-tandanya hari kiamat. Dan yang ke-10, berperangnya orang muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan orang-orang muslim atas mereka. Jadi semuanya tanda-tanda ini
sudah ada, sudah terjadi. Karena itu kita yakini bahwa iman itu sudah dekat. Dengan begitu kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir anak-anakku sekalian, kita mencoba untuk melihat fungsi iman kepada hari akhir. Kita beriman kepada hari akhir itu fungsinya apa? Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengingat, mengetahui bahwa dunia ini akan hancur, maka diharapkan iman kita lebih tumbuh. Yang kedua adalah mendorong untuk beramal baik, wong lebih loman, saling penolong, menyumbang antar sesama, membantu antara yang kesulitan dan lain sebagainya. Ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Wani tok pokoknya bener dilawan. Yang keempat, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, senantiasa minta ampun, banyak istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah anak-anakku pada bab masalah hari kiamat. Jadi sudah kami terangkan dengan tuntas, mulai dari pengertian, kemudian dalil-dalilnya, tanda-tandanya, sampai fungsi iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan dengan situasi yang lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.